Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia hingga puluhan juta, bahkan Bapak Ibu juga bisa nego sampai deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Andi Pras, channel yang melas info-info seputar otomotif. Hari ini kita mainnya agak jauh untuk menyapa teman-teman yang mungkin tinggal di sekitaran Balaraja, Serang, Tangerang gitu ya. Karena hari ini kita berada di Auto 2000 Cikupa ya. Jadi teman-teman yang mungkin tinggal sekitar sini, hari ini kita kunjungin juga untuk showroom terdekatnya, di mana di samping kita sudah ada Toyota New Calya tipe GAT 2025 yang merupakan Calya tipe terlengkap. Nah, buat teman-teman yang penasaran mungkin seperti apa update dari fitur-fitur dan juga spek lengkapnya, nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo menarik dari Auto 2000 Cikupa, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Ridwan dari Auto 2000 Cikupa. Bagi Bapak Ibu yang ingin membeli kendaraan Toyota apapun, bisa hubungin Ridwan di 081291725816. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa datang langsung ke Auto 2000 Cikupa yang beralamat di Jalan Raya Serang, kilometer 16,5 Cikupa, Tangerang. Tokannya samping Rumah Sakit Metro Hospital. Selain melayani pembelian mobil baru, kami juga melayani servis dan pembelian spare part. Jadi Bapak Ibu yang ingin servis mobil Toyota kesayangannya bisa datang ke showroom kami. Atau hubungin Ridwan terlebih dahulu, nanti Ridwan bantuin booking servisnya. Sehingga pada saat Bapak Ibu tiba di bengkel kami, nggak perlu ngantri lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Toyota, Ridwan sudah siapkan promo-promo yang sangat menarik. Contohnya yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ingin membeli kendaraan Toyota baik cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia hingga puluhan juta, bahkan Bapak Ibu juga bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Contohnya mobil di samping Ridwan, Toyota Calya, DP-nya mulai dari 10 jutaan saja. Lalu Toyota New Agya DP mulai dari 11 jutaan. Lalu Toyota Avanza DP mulai dari 15 jutaan. Untuk Veloz dan Rush DP mulai dari 20 jutaan. Yaris Cross bisa DP mulai dari 60 jutaan. Dan untuk Innova Reborn dan Innova Scenic DP mulai dari 50 jutaan saja. Kalau yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 3 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Toyota terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 tahun, dan ada bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 2 tahun sampai tenor 8 tahun. Bahkan untuk pembelian Innova Hybrid dan Yaris Cross Hybrid, selain bunga 0%, Bapak Ibu juga dapat free asuransi all risk selama 2 tahun. Lalu yang kelima, kita juga ada promo kredit tanpa angsuran, yang mana Bapak Ibu cukup bayar DP 50% di awal dan sisanya di tahun depan, setelah Bapak Ibu memakai mobilnya selama 1 tahun. Lalu yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan Toyota terbaru, bisa hubungin Ridwan saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu apapun mereknya akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan layanan darurat 24 jam gratis selama 5 tahun.
Jadi ketika Bapak Ibu mengalami kendala-kendala pada mobil Toyotanya, langsung hubungi kami dan tim kami akan membantu secara gratis. Jadi Bapak Ibu yang ingin cari mobil Toyota, jangan lupa hubungi Ridwan ya. Ingat Toyota, ingat Ridwan. Ya, tadi kita sudah simak info promo-promo menarik dari Mas Ridwan dari Auto 2000 Cikupa. Dan teman-teman yang pengen mengenal lebih dekat Mas Ridwan, pengen tahu juga seputar info lebih lengkapnya, teman-teman bisa langsung juga untuk subscribe channel YouTube dari Mas Ridwan di Ridwanmu ya. Ini kita tampilkan untuk profilnya. Teman-teman langsung aja di subscribe supaya bisa mendapatkan info terupdate mengenai promo-promo di Auto 2000, info lengkap tentang Toyota gitu ya. Jadi semuanya ada di channelnya Mas Ridwanmu. Pokoknya langsung di subscribe supaya nggak ketinggalan. Oke, kita langsung bongkar ya untuk Toyota New Calya, salah satu MPV yang boleh dibilang terjangkau dan kita bilang cukup worth it ya. Karena apa? Kita lihat di sini. Dari desain tampang wajahnya ini juga sangat elegan ya. Dimana dia memiliki desain grill itu berbentuk honeycomb dengan ornamen-ornamen piano tail di finishing warna hitam glossy. Lalu di bagian tengahnya tentunya dilengkapi dengan emblem Garuda yang melambangkan mobil LCGC dari Toyota, serta dilengkapi dengan garis ornamen list warna dark chrome di bagian atasnya sehingga menambah kesan elegan dari grill depannya. Selain itu yang menarik lagi dari lampu-lampunya ini sudah pakai lampu LED multireflektor, jadi sudah nggak pakai warna kuning lagi ya, cukup modern. Kemudian lampu senjanya dia masih halogen, begitu pula dengan lampu sennya juga masih halogen. Di bagian bawah menariknya juga ada fog lampnya juga gitu ya, walaupun mobilnya murah tapi tetap dikasih fog lamp ini warna kuning, tentunya untuk menembus kabut atau air hujan tentunya akan maksimal juga ya, lengkap dengan housingnya di finishing warna hitam glossy juga. Dan di bagian tengahnya dia juga masih mendapatkan kisi-kisi ruang terbuka untuk pendingin dari radiator yang ada di belakangnya. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilan wajah depan dari Toyota New Calya ini walaupun termasuk MPV terjangkau tapi kelihatan modern dan kelihatan elegan juga. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin ini juga lumayan baik juga ya, karena dibekali dengan mesin bensin 1200 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i. Dimana dengan mesin ini Toyota New Calya ini dia memiliki tenaga di 88 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 11 kgm pada 4200 rpm. Jadi untuk mesinnya pun sudah 4 silinder gitu ya, dan kita lihat di sini pada kap mesinnya dia juga sudah dilengkapi dengan peredam, dan ngomongin Toyota Calya ini memiliki penggerak roda depan. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya ini dilengkapi juga dengan velg racing R14 warnanya two-tone polish model Spider dengan profil ban di 175/65 yang sudah dilengkapi juga dengan rem cakram di depan. Sudah ada ABS dan EBD juga ya. Jadi pada saat teman-teman ngerem mendadak dia tentunya lebih aman juga karena sudah dilengkapi dengan ABS. Kemudian di atas ini dia juga ada emblem dual VVT-i yang menunjukkan mesinnya sudah berteknologi dual VVT-e juga. Kemudian untuk spionnya, ini untuk housing atau covernya di finishing warna hitam glossy, dilengkapi dengan lampu sin, pengaturan kacanya elektrik, dan menariknya dia sudah bisa dilipat buka otomatis juga nih. Jadi kalau teman-teman lagi di gang sempit papasan, itu bisa dilipat buka otomatis. Kemudian ngomongin Calya ini memang tidak mendapatkan talang air ya, dan handle pintunya juga cukup modern. Dia sudah model tarik seperti ini warna body, cuman memang belum smart entry ya, karena kuncinya juga belum giles. Handle pintu belakangnya sama dengan depannya, model tarik warna body, dan untuk roda belakangnya tentunya sama dengan depannya, velg racing juga. Tapi pengereman di roda belakangnya masih pakai rem yang masih tromol. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota New Calya tipe GAT 2025 yang merupakan Calya tipe terlaris. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas untuk antenanya juga cukup modern, nggak ketinggalan dari mobil-mobil yang lebih mahal. Sudah pakai model Strip View atau Safin antena warna body. Dilengkapi juga dengan wiper belakang ya pada kacanya. Cuman memang Calya ini nggak ada tambar roof spoiler gitu ya. Jadi gundul, dan kacanya juga masih kaca standar, belum yang kaca anti-embun. Di bagian tengah ini dia ada garnish ornamen list warna dark chrome yang menambah kesan elegan, lengkap dengan emblem Toyota di bagian tengahnya tentunya warna chrome juga.
Dan di bawah logonya juga dia mendapatkan kamera belakang ya. Teman mundur nanti dia akan kelihatan objek-objek di belakang kendaraan. Selain itu, dia juga masih ditambahkan 2 parkir sensor di bumper bawahnya ini ya. Jadi untuk aman mundurnya sudah cukup lengkap juga karena ada kamera dan ada sensor mundur. Lalu untuk lampu-lampunya ini salah satu yang menarik dari Calya juga. Karena desain dari lampu belakangnya ini mirip kayak yang ada di Innova Reborn walaupun ukurannya agak kecil, dengan lampu-lampu yang tentunya masih halogen semuanya ya, baik untuk lampu malam, lampu rem, lampu sen, dan lampu mundurnya semuanya masih halogen. Ada emblem Calya berwarna chrome lengkap dengan emblem G ya di bagian kanan, dan di kirinya ada emblem Astra Toyota yang menunjukkan perusahaan yang merakit mobil ini tentunya. Dan kita lihat bumper bawahnya ini full warna body ya dari kanan ke kiri. Sedikit ada tambahan list warna hitam doff di bagian tengahnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota New Calya GAT 2025 yang merupakan Toyota Calya tipe terlaris. Untuk kuncinya ini masih kunci colok ya, tapi menariknya sudah mendapatkan remote baik utamanya dan cadangannya. Jadi teman-teman akan mendapatkan 2 kunci dan juga 2 remote kayak gini ya. Ada tombol lock dan unlock di sini. Kemudian di belakangnya juga ada logo Toyota walaupun memang warna hitam semuanya gitu ya. Jadi saat kita kunci, dia menariknya juga ada lampu sen ya di bagian spionnya walaupun memang belum auto folding, belum bisa terlipat otomatis saat dikunci gitu ya. Dan teman-teman jadinya kalau pakai remote kayak gini, kalau mau masuk ya teman-teman buka dari remote-nya gitu ya. Oke, kita buka. Kita lihat langsung interior dalamnya. Untuk ring depannya tentunya masih standar ya, full bahan plastik dari atas sampai bawah, tapi sedikit ada warna-warna silver gitu ya di bagian armrestnya ini. Ada laci kecil, ada tombol-tombol power window, bahkan sudah auto di bagian drivernya ya. Lalu handle pintunya juga menariknya sudah dilapis chrome juga sehingga menambah kesan elegan. Lalu di bawahnya tentunya dilengkapi dengan speaker untuk pintu kanan kiri, ada 2 cup holder dan ada door pocket kecil juga. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya ini berpadu ya antara warna hitam dengan warna agak kecoklatan di bagian tengahnya gitu ya. Ada 2 perpaduan warna. Di bagian kanan ini ada laci kecil, kemudian ada kisi AC dengan ornamen warna chrome ya melingkar. Di bawahnya ada pengaturan untuk spionnya termasuk untuk melipat spion ya. Jadi spionnya sudah bisa dilipat buka otomatis. Dan di bawahnya juga ada laci penyimpanan terbuka lumayan, dan di paling bawah tentunya hanya dilengkapi dengan pedal gas dan rem saja ya. Karena yang kita bongkar kali ini adalah yang matic ya. Jadi bukan yang manual, jadi hanya 2 pedal aja. Dan untuk ban joknya ini dia masih bahan fabric full ya. Warna hitam agak kecoklatan, lengkap dengan motif bintik-bintik dan garis-garis melengkung gitu ya. Di bagian kanan ini untuk pengaturan sandarannya dia masih manual, kemudian tidak ada pengaturan untuk ketian jok ya, jadi joknya fix nggak bisa naik turun, dan untuk pengaturan maju mundurnya juga masih manual hidrolik seperti ini. Untuk setirnya modelnya 3 spoke ya, dan tentunya belum dilapis kulit, ada aksen-aksen warna dark chrome di bagian kanan kirinya, lengkap dengan tombol di bagian kiri untuk pengaturan head unit audio atau audio steering switch ya. Jadi teman-teman kalau mau ngubah channel, kemudian mau nurunin volume atau gedein volumenya, tinggal tekan tombol yang ada di setir ini aja. Jadi simple. Dan di tengahnya juga ada logo Toyota berwarna chrome, dan tentunya sudah dilengkapi dengan airbag juga gitu ya di bagian pengemudinya, karena sudah dilengkapi dengan dual airbag. Di belakang setir sebelah kanannya ada saklar-saklar untuk lampu-lampunya, termasuk sudah ada saklar fog lamp juga gitu ya. Kemudian di kirinya juga ada saklar-saklar untuk wiper depan dan belakangnya. Untuk hidupkan mesin, sekali lagi kuncinya masih colok kayak gini ya. Jadi teman-teman colok lubangnya di bagian kanan. Oke, kita putar. Saat kita hidupkan, kita lihat ya tampilan dari speedometernya ini masih standar, masih versi analog semuanya, baik untuk RPM, kilometer yang di tengahnya, bahkan sampai MID-nya juga masih standar ya, analog belum TFT. Standar, tapi tidak mengurangi dari indikator-indikator ataupun fitur-fitur untuk keterangan di dalamnya gitu ya. Jadi akan memandu kita, misalkan lagi ada pintu yang terbuka juga ada di situ, kemudian pemakaian seat belt-nya ada, kalau BBM-nya mau habis juga ada peringatan gitu ya. Jadi ya masih analog, tapi tentunya ini akan tetap bermanfaat juga sepanjang perjalanan kita untuk mengetahui ya info-info seputar kendaraannya. Lalu di tengah ini juga menarik karena sudah dilengkapi dengan audio touchscreen juga ya, LCD 7 in. Ini fitur-fiturnya juga lumayan karena bisa connect ke telepon, connect ke Bluetooth, ada USB, ada radio, ada M Toyota, bahkan ada tailing juga nih, aplikasi
supaya handphone teman-teman Android bisa mirroring dengan head unit audionya. Jadi kalau teman-teman nyetel YouTube di handphone, dia juga bisa tampil di head unit audionya juga ya. Ini salah satu fitur yang lumayan ya, karena teman-teman tentunya bisa nonton video tidak hanya dari USB ataupun dari yang lain gitu ya, tapi teman-teman bisa dari handphone juga bisa di mirroringkan. Lalu di kanan kirinya di sini juga ada kisi-kisi AC-nya, dua kanan kiri ya. Tentunya ini akan membuat udara adem di bagian depan ini. Kemudian di kiri sini dashboardnya juga ada lapisan kayak warna coklat, lengkap dengan kisi AC warna chrome ya untuk lingkarannya. Di atasnya tentunya juga dilengkapi dengan airbag juga untuk di bagian penumpang depan. Jadi sudah dilengkapi dengan dual airbag, dan di bagian bawahnya dia juga dilengkapi dengan laci penyimpanan tertutup ya, yang cukup besar untuk penyimpanan nih. Jadi teman-teman bisa naruh mungkin buku servis atau apa yang lain gitu ya, barang-barang yang mungkin teman-teman butuhkan sepanjang perjalanan. Di bagian tengahnya ada tombol untuk menghidupkan lampu hazard di bawah audionya. Kemudian transmisinya dia di atas gini ya. Jadi kayak mobil-mobil MPV premium biasanya rata-rata itu untuk transmisinya di bagian dashboardnya seperti ini. Kemudian di sini dia pilihannya ada parkir, mundur, netral, drive 3 sampai 2. Jadi pada saat teman-teman ditanjakan mungkin atau di turunan bisa juga dirubah sampai gigi 2 untuk keamanannya. Lalu di kirinya juga ada pengaturan AC, walaupun masih putar-putar analog kayak gini ya lumayan juga gitu ya. Jadi bisa diatur sesuai dengan kebutuhan seperti kipasnya, suhunya. Bahkan untuk rotasi udaranya juga bisa diatur berputar di dalam aja atau dari luar ke dalam juga. Dan di bawahnya juga ada laci penyimpanan kecil di sini. Di atas juga dilengkapi dengan spion dalam yang masih standar, kemudian ada lampu cabin juga ya, tentunya masih warna kuning. Di bagian kanan kirinya dilengkapi dengan sun visor. Ini menarik karena sudah ada kacanya ya di kanan kiri, walaupun fix nggak ada tutupnya dan tidak ada lampu tamunya, tapi lumayan buat ngaca kalau kita mau dandan. Dan di kirinya dia juga masih mendapatkan pegangan tangan walaupun fix nggak retract. Lalu di jok depannya, kanan kirinya tentunya dilengkapi dengan seat belt yang sudah 3 titik penguncian, sudah pro tensioner dan force limiter juga untuk keamanannya. Lalu headrestnya juga masih belum ada perubahan ya dari yang generasi sebelumnya, masih model pocong atau model menyambung kayak gini, jadi nggak bisa diatur ketiganya. Tapi menariknya di tengah ini dia ada armrest ya, yang sudah dilapis bahan soft touch kain, dan ini benar-benar empuk gitu. Jadi kalau buat sandaran tangan tentunya lumayan nyaman juga. Kemudian untuk rem tangannya dia masih standar di bawah sini ya, dengan tombol warna chrome. Kemudian di bagian bawah juga masih mendapatkan apar untuk jaga-jaga kalau lagi ada kebakaran. Kemudian juga karpetnya ada emblem Calya-nya. Plus di sini dia juga masih ada tempat penyimpanan terbuka, bahkan dilengkapi juga dengan power outlet. Jadi teman-teman bisa ngecas handphone dari sini juga. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya. Untuk rim baris 2 ini juga sama kayak depannya, tentunya masih full bahan hard plastik ya, didominasi warna hitam, dan ada finishing warna silver juga di bagian armrestnya. Ada laci kecil di atas, ada tombol per window standar, ada cup holder juga, dan di bagian handle pintunya juga sudah di finishing warna chrome, jadi kelihatan elegan kayak depannya juga. Dan di bawah dia hanya ada speaker aja ya, jadi nggak ada laci-laci ataupun door pocket lagi. Kita masuk ke dalam. Sekarang kita berada di interior baris kedua dari Toyota New Calya GAT ya. Secara ruang cabin di baris keduanya ini masih cukup oke. Joknya tinggi, jarak di lutut juga cukup jauh gitu ya. Kalau joknya full dimundurin gitu ya. Tapi biasanya kalau buat rame-rame 7 orang, 6 orang, ini tentunya dimajuin ya. Dan kalau dimajuin ini sekitar mungkin 5-7 cm. Ini juga masih ada jarak. Apalagi kalau drivernya maju juga gitu ya. Biasanya kalau nyetir agak maju karena ini jok depannya kita mundurin gitu ya. Di bagian headroomnya juga masih oke, karena dari tinggi saya 197-an ini masih 10 jari, jadi masih cukup tinggi. Di bagian kanan kirinya juga ada pegangan tangan yang fix di kanan kiri, lumayan buat kalau teman-teman lagi driver ngebut gitu ya, bisa pegangan di sini. Dan di depan ini juga ada blower air circulatornya ya, jadi untuk menarik udara depan supaya bisa dialirkan ke belakang sehingga di belakang nggak terlalu panas gitu ya. Ada pengaturannya juga di bagian tengahnya. Lalu di sini juga ada lampu cabinnya, ini masih warna kuning kayak depannya juga. Untuk seat beltnya di kanan kirinya ini sudah 3 titik penguncian. Bahkan kalau lagi diisi bertiga, ngomongin Calya ini ya, semua Toyota kayaknya ya, itu juga 3 titik untuk penumpang baris kedua di bagian tengahnya gitu ya. Jadi semuanya 3 titik. Kemudian headrestnya juga menarik karena sudah ada 3 juga, bahkan sudah adjustable semuanya. Kemudian di bagian bawah bahkan ada isofix juga nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru punya baby, kalau misalkan teman-teman pengen nambah kursi baby tentunya akan praktis juga.
Kemudian di depan sini dia juga ada kantong-kantong ya, kanan kiri, tentunya lumayan untuk tempat-tempat penyimpanan. Bahkan di bagian tengahnya juga masih ada colokan nih, power outlet lagi. Jadi teman-teman kalau ngecas gak harus numpang depannya, bisa langsung di belakang ini juga. Sekarang kita masuk ke interior baris ketiganya. Pelipatan jok tengahnya juga simple, karena sekali jebretan teman-teman bisa dilipat full kayak gini ya. Aksesnya ini luas banget loh. Kita masuk ke dalam. Nah di dalam ini memang ya pas-pasan gitu ya. Boleh dibilang sempit juga, karena ini langsung mepet. Kemudian sandarannya nggak bisa direbahin lagi alias fix kayak gini gitu ya. Jadi teman-teman kalau pengen nyaman, kita majuin aja ya yang di baris keduanya. Seperti ini. Nah ini juga ada jarak tapi juga agak nempel juga gitu ya. Dan di bagian baris ketiganya ini menariknya dia juga dilengkapi dengan headrest 2 kanan kiri. Ini sudah adjustable juga, jadi bisa diatur ketinggiannya. Kemudian di kanan kirinya juga ada seat belt 3 titik ya. Jadi bisa untuk berdua orang dewasa. Bahkan dilengkapi juga dengan tempat-tempat penyimpanan ya. Ada laci terbuka dan ada cup holder. Jadi kanan kiri ada juga untuk penyimpanan. Cuman memang sayangnya nggak ada pegangan tangan ya di baris ketiganya nih. Jadi kalau teman-teman drivernya lagi ngebut ya pegangannya mungkin ke sini nyari-nyari gitu ya. Itu aja kekurangannya sedikit. Sekarang kita bongkar bagasinya ya. Untuk membuka bagasi ini dia masih manual, hidrolik seperti ini. Dan ngomongin bagasinya ya memang kecil gitu ya. Apalagi mobil MPV LCGC gitu ya, tapi ya tetap lumayan untuk naruh koper cabin, kayaknya masuk 2 juga gitu ya. Teman-teman juga masih bisa lipat jok baris ketiganya seandainya kosong dan dibutuhkan bagasi yang besar gitu ya. Lipatannya dia 2 kali ya, dari sandarannya dulu, kemudian ditarik talinya, dorong ke depan seperti ini ya. Dan ini teman-teman akan mendapatkan bagasi yang maksimal tentunya, walaupun memang pelipatannya caranya dia masih melipat ke depan, ini sedikit mengurangi space, belum rata dengan lantai, tapi ya tetap lumayan gitu ya, karena bisa fleksibel. Artinya kalau dibandingkan teman-teman beli mobil yang 2 baris gitu ya, ini kalau rame-rame banyak gitu ya, bisa muat mungkin 7 orang, 6 orang, tapi seandainya teman-teman hanya berlima, berempat, ini juga bisa dijadiin bagasi, sehingga bagasinya juga tentunya lebih besar daripada mobil-mobil city car yang 2 baris. Ini adalah salah satu keunggulan dari Toyota Calya juga. Oke, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membuka spek dan fitur-fitur lengkap dari Toyota New Calya GAT 2025 ya. Jadi teman-teman sudah lihat sendiri, memang ngomongin Calya ini boleh dibilang salah satu mobil yang cukup value for money ya. Karena selain dia sudah 7-seater gitu ya, tapi dia juga memiliki kelengkapan fitur yang cukup lumayan juga. Termasuk sudah ada kamera belakang, bahkan spionnya juga bisa dilipat buka otomatis. Lampu utamanya juga sudah LED ya. Jadi ini sudah cukup menarik. Jadi buat standar mobil keluarga yang mungkin budgetnya terbatas atau mobil pertama gitu ya, ini sangat-sangat worth it untuk dimiliki. Nah, apakah teman-teman punya pandangan lain? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk beli Toyota New Calya ini ataupun Toyota tipe lainnya, teman-teman bisa nanti langsung konsultasi ke Mas Ridwan. Nomornya ada di bawah, dan langsung juga di subscribe ya YouTube channel dari Mas Ridwan, yaitu di Ridwanmu. Jadi teman-teman yang pengen lebih dekat lagi, pengen tahu update-update seputar Toyota, khususnya di Auto 2000, tentunya channel Mas Ridwan ini akan membantu memberikan informasi seputar pembelian mobil Toyota yang lebih lengkap tentunya ya. Jadi teman-teman langsung dihubungin Mas Ridwan, nomornya ada di bawah, dan jangan lupa di subscribe YouTube-nya. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Nipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Nipras. Jadi jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berkomentar di kolom komentar. Saya Nipras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.